Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya dalam channel ASN Guru. Channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Untuk video kali ini kita akan membahas P3K khususnya pada teknis PGSD. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Soal nomor 1. Seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton, sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Bila suatu massa benda itu adalah 8 kilo, maka percepatan benda tersebut adalah titik, titik, titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya ada segitiga FMA atau biasa disebut dengan hukum Newton 2, di mana F sama dengan M kali A. Pada soal nomor 1 akan menghasilkan rumus A sama dengan F per M, sehingga 80 dibagi 8 menghasilkan angka 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 2. Seorang remaja memiliki massa 52 kilo. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah berat si remaja tersebut? Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya berat itu sama dengan gaya yang memiliki satuan Newton, sehingga option yang memiliki satuan Joule adalah salah karena Joule merupakan satuan dari usaha atau energi, sehingga option yang D kita coret. Selanjutnya option yang E pun kita coret seperti itu. Kita mengingat bahwasanya nomor 1 tadi ada segitiga FMA atau segitiga hukum Newton 2. Sehingga pada soal nomor 2 kita menggunakan rumus bahwasanya F sama dengan M kali A. Sama dengan 52 dikali 10 akan menghasilkan angka 520 Newton. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita akan memasuki soal nomor 3. Soal nomor 3. Pak Adi akan memindahkan barang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah mengevaluasi jenis katrol, dipilihlah katrol seperti gambar. Jika gaya yang mampu digunakan oleh Pak Adi untuk mengangkat barang tersebut hanya 25 Newton dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka massa benda yang mampu dipindahkan Pak Adi adalah titik, titik, titik. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya terdapat beberapa jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Dengan keuntungan masing-masing, yaitu katrol tetap 1, katrol bergerak 2, dan katrol majemuk adalah tergantung dari banyaknya tali yang menopang atau menghubungkan benda dengan katrol. Seperti itu. Diketahui pada soal nomor 3 adalah katrol bebas atau katrol bergerak dengan keuntungan mekanis adalah 2. Maksudnya apa? 2 kali gaya yang dikeluarkan. Sehingga jika gaya yang dikeluarkan oleh Adi adalah 25 kilo, maka jika dia menggunakan katrol bergerak, keuntungan mekanisnya adalah 2, maka 25 dikali 2 akan menghasilkan angka 50. Jadi jawabannya yang D. Kita akan memasuki soal nomor 4. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bola yang dilempar vertikal ke atas. 2. Naik sepatu roda di jalan mendatar. 3. Buah kelapa yang jatuh dari pohon. 4. Mobil sedang direm hingga berhenti. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah titik, titik, titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya gerak benda itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua ada GLBB plus, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang ketiga adalah GLBB min, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang keempat adalah GMB, gerak melingkar beraturan. Yang kelima adalah GMBB plus, gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Yang keenam adalah GMBB min, adalah gerak melingkar beraturan diperlambat, dan terakhir adalah gerak parabola. Kita akan fokuskan yang pertama adalah GLBB diperlambat. Contohnya adalah, dan ada juga yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Contohnya adalah, kita akan membahas pernyataan satu demi satu. Nomor 1, bola yang dilempar vertikal ke atas termasuk ke GLBB dipercepat. Nomor 2, naik sepatu roda di jalan mendatar. Ini termasuk pada GLB, gerak lurus beraturan. Yang poin 3,
Buah kelapa yang jatuh dari pohon. Ini merupakan GLBB dipercepat. Terakhir, poin 4, mobil sedang direm sehingga berhenti, termasuk pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Pertanyaannya adalah, yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, poin 1 dan poin 4. Kita akan memasuki soal nomor 5. Soal nomor 5. Gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah, maka massa benda itu adalah titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya massa itu memiliki satuan yaitu kilo. Sehingga kita eliminasi option yang memiliki satuan bukan kilo. Yang pertama adalah yang A, yang C, dan yang E. Kita ketahui bahwasanya ada segitiga FMA adalah segitiga hukum Newton 2. Di mana untuk mencari massa adalah F per A, sehingga 20 Newton dibagi 2 meter per sekon kuadrat akan menghasilkan angka 10 kilo. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, 10 kilo. Kita akan memasuki soal nomor 6. Soal nomor 6. Sepeda merupakan pesawat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan kecepatan, sehingga kita menjadi lebih cepat sampai tujuan. Arti sepeda tersebut adalah titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasannya keuntungan mekanik roda berporos adalah kecepatan poros sama dengan kecepatan roda dikali jumlah gigi roda dibagi jumlah gigi poros. Kita ketahui bahwasannya jari-jari roda itu selalu lebih besar daripada jari-jari pedal yang kita injak di kaki, sehingga mengakibatkan kesimpulan bahwasanya kecepatan roda itu akan selalu lebih besar daripada kecepatan kaki. Kesimpulan tersebut akan sesuai dengan yang option C, dapat memperbesar kecepatan. Kita akan memasuki soal nomor 7. Soal nomor 7. Sebuah mobil dengan massa 1000 kilo, kecepatan awal 10 meter per sekon, melaju hingga mencapai kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Pertanyaannya adalah, berapakah gaya yang bekerja pada mobil? Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya ada segitiga FMA atau segitiga hukum Newton 2. Sehingga pada soal nomor 7, kita ketahui bahwasanya F sama dengan M kali A adalah VT min V0 per T, sehingga menjadi F sama dengan M kali VT min V0 per T. Jika kita memasukkan angkanya, maka menjadi F sama dengan 1000 dikali 20 min 10 per 5. Kita ketahui bahwasanya 20 min 10 per 5 adalah 10 per 5, sehingga F sama dengan 1000 kali 2 akan menghasilkan angka F sama dengan 200 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8. Sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air 5 detik kemudian. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan akhirnya? Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya di soal nomor 8 terkait gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas memiliki 3 rumus utama, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, T kuadrat sama dengan 2GH, atau V sama dengan G kali T. Pada kasus nomor 8, kita akan menggunakan rumus V sama dengan G kali T, di mana 9,8 adalah gravitasi dikali T, waktunya 5, sehingga 9,8 dikali 5 sama dengan 49 meter per sekon. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita memasuki soal nomor 9. Soal nomor 9. Sebuah bohlam lampu yang massanya 250 gram terpasang pada langit-langit sebuah kamar. Tinggi lampu-lampu 3 meter. Percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilo. Pertanyaannya adalah, energi potensial yang dimiliki oleh bohlam lampu adalah titik. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban.
Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasannya ada beberapa rumus yaitu usaha, energi, daya dalam fisika. Pada kasus nomor 9 yang ditanya adalah energi potensial, sehingga kita mengambil rumus energi potensial di mana EP sama dengan M, massa, dikali G, gravitasi, dikali H, height, ketinggian. Sehingga jika kita mengambil rumus EP di mana EP sama dengan MGH sama dengan 0,25 kilo dikali 10 meter per sekon dikali 3 meter, sehingga menghasilkan angka 0,75 Joule. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita akan memasuki soal nomor 10. Soal nomor 10. Sebuah kelapa yang masih menggantung di pohonnya kira-kira masanya 1,5 kilo. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 8 meter, pertanyaannya adalah berapakah energi potensial buah kelapa tersebut jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya yang ditanya adalah energi potensial, berarti kita akan menggunakan rumus EP sama dengan MGH. Kita ketahui bahwasanya M adalah 1,5 dikali G, gravitasinya 10, dikali H, ketinggian dari pohon kelapa tersebut adalah 8 meter. Sehingga 1,5 dikali 10 dikali 8 akan menghasilkan angka 120 Joule. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sekian dari saya, Andika Prasetya. Apabila teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membahas soal-soal P3K Guru. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.